Good morning, selamat pagi geng duet. Selamat datang di Dave Iwet siaran pagi. Kita streaming di TikTok dari Senin sampai dengan hari Jumat jam 7 sampai dengan jam 8. Menyapa kehadiran geng duet semuanya. Masa sih nggak ada suaranya? Coba kita tes dulu. Geng duet bisa dengar suara saya dengan baik? Kedengeran nggak suara aku? Aku ingin menyapa geng duet yang sudah hadir di TikTok kita. Pare-pare, Pemalang, jangan suka cari perhatian dengan yang cara yang nggak puguh gitu. Kalau kedengeran bilang kedengeran. Ya, ada kan? Jogja ada. Selamat pagi Singapura. Selamat pagi, bening suaranya clear sound. Ada geng duet di Jakarta dan sedang berulang tahun. Coba mana nih namanya? Astika Nurul Sundari. Hai Astika, blessings, the happiest birthday wishes for you darling. Umur berapa hari ini kamu? Hai Henny di Malang, good morning Audi. Kla Caca di Sidoarjo. Ada dari Penang. Americano on the Rock. Setelah 42 hari akhirnya dia bisa melihat duet lagi. Evita di Bojonggede. Bojonggede itu di Pondok Gede sana ya. Bali, hai Bali. Anti di Makassar. Saus kecombrang di Glodok. Selamat pagi Glodok. Pondok Indah, Bogor, Kuningan. Yes, selamat pagi Palembang. Jelaskan, puji Tuhan. Makassar, Bogor, Surabaya, Sidoarjo juga ada. Ya toh. Oh, Surabaya pagi hari ini hujan katanya dari subuh. Berarti bisa dipastikan pagi hari ini cuaca di Surabaya jauh lebih adem daripada cuaca di Jakarta ya. Depok, selamat pagi. Gimana rasanya deket sama DPR-ian? Pokoknya sekarang kalau hari Senin, geng duet, kita mau bahas Monday Mood kita sama-sama ya. Jadi kalau ada geng duet yang baru bergabung mau bahas apa? Hari Senin kita mau bahas Monday Mood. Monday Mood-nya Dave, Monday Mood-nya Iwet, dan Monday Mood-nya geng duet bareng-bareng. Nanti kita tanya Monday Mood teman-teman pagi hari ini seperti apa. Sekarang saya mau say hi dulu sama geng duet yang sudah gabung. Tap-tapnya 1 million likes. Jangan lupa sampai dengan jam 8 share our content. Tuh ada tombol share-nya supaya teman-teman yang belum join, belum gabung bisa join. Dan juga join our fans club. Leoni di Kanada. Kamu udah berapa lama tinggal di Kanada Leoni? Batam, good morning. Sehat bahagia selalu Laili. Bojong Sari, Surabaya. Banyak ya geng duet di Surabaya. Geng duet nanti cek-cek ya grup WhatsApp channel kita. Karena kita tuh sekarang punya WhatsApp grup untuk geng duet yang kita bagi per wilayah. Jadi Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan udah dibagi per zona. Kita pengennya komunitasnya geng duet ini grup WhatsApp mandiri. Jadi nggak ada Iwet sama saya. Tapi kita pengen teman-teman untuk punya tempat safe space untuk bisa berbagi dan punya teman-teman dengan interest yang sama. And it is safe to say, sekarang geng duet udah ada dari Sabang sampai Merauke. Jadi dimanapun teman-teman berada, di bagian mana Indonesia, udah ada tuh teman-teman sesama geng duet dan juga sesama manusia-manusia macam aku sama Iwet yang punya interest yang sama, yaitu untuk sama-sama menjalani hari dan mengurus diri bersama-sama gitu ya. Nah, seru kan? Kayak kemarin tuh yang di Surabaya, Jawa Timur sama Malang sempat bikin rencana untuk meet up. Hi, good morning to you. Kayak ikan lele. Mood. Lancai apa sih artinya lancai? Lancai itu lancar kalau nggak salah, bener nggak sih? Kayak gacor gitu ya, geng duet. Hah? Enggak, bukan Lancai bahasa lancar. Cina itu. Hokkien. Selebor. Gembel. Gembel banget gua. Santai. Oh, lancai. Kayak aku lancai pakai kaos nggak terima duit imut. Aku terimanya duit gacor. Fuji kemarin sepakat sama kaos itu. Gua ketemu Fuji kemarin pakai kaos itu sampai di post sama dia. Saking dia sampai di post sama Fuji, nggak terima uang imut. Tag duet nggak Fuji?
Iya, jangan banyak mau dong. Udah ngepost pakai tag duet segala. Fuji mah suka gitu deh. Om-omnya dibantuin atuh promo. Gitu. Kamu Iya. salamin nggak dari aku untuk Fuji? Lo kan nggak salam sama dia. Iya juga sih, tapi kan gue pikir lo kasih kaosnya duet kan isinya Dave sama Iwet. Enggak. Sorry. Gue nggak kasih. Gue nggak dia bisa kasih. post ini? Oh, dia foto punya lo. Dia foto gue karena dia setuju. Dia posting gue lagi sama Gala pakai kaos itu, terus dia cuma tulis di situ #sepakat gitu. Oh, cute-nya. Ya, Cute-nya. jadi berarti nggak terima uang imut tuh banyak yang ingin seperti itu gitu, termasuk Fuji gitu. Iya, ya kalau Fuji mah itu mah udah terbukti ya, kalau uangnya dia nggak pernah imut, yang imut cuman Fujinya aja. Nih banyak nih pasti fansnya Fuji nih. Coba nanti di say hello Fuji kemarin pakai merch, posting merchnya yang dipakai Iwet. Kalau geng duet pengen punya merchandise duet ini juga udah ada ya di JKT Kreatif, jadi silahkan aja dicek-cek. Size-nya juga lengkap dari S sampai dengan XL. Gimana weekendnya? Weekend aku manis. Weekend kamu manis kayaknya ya. Dimulai Manis. dari Sabtu malam tuh kayaknya wakuncar ya. Sebelum ke situ ya, aku tuh touch banget gitu ya, touch banget. Geli deh bahasanya tuh. Aku tuh happy banget dengan perhatian geng duet terhadap diri aku. Aku tuh happy gitu, kayak punya teman deket yang selalu senantiasa hadir. Jadi kan waktu hari Jumat kayaknya dari hari Kamis aku bilang kan ke geng duet pas lagi siaran ya. Ini kan kita lagi ngomongin Monday Mood ya, geng duet ya. Abis ini kita tanya geng duet Monday Moodnya kayak apa. Jadi siap-siap di kolom komentar. Aku bilang kan aku lagi craving manis-manis gitu ya. Terus geng duet tuh banyak yang DM, Om Dave aku kirimin kue ya. Salah satunya, dan ini dia nggak jualan, Wet. Dia nggak jualan. Dia bikinin untuk aku. Dia bilang, aku tuh nggak jualan Kak Dave, tapi aku tahu Kak Dave suka kue, aku bikinin deh. Aku juga geng duet yang paling jarang bersuara, namanya Mels. Halo Kak Dave, salam kenal. Aku pendengar setia duet, nggak terasa udah tahunan. Kalian menemani hari-hari aku. Terus terang aku lebih sering nonton di YouTube karena bisa diulang-ulang bagian yang lucu-lucu. Aku nonton duet tuh malam hari. When the world around me quiets down, you guys help me wind down after my always hectic days. Whether I'm busy with the kids or overwhelmed by work. So this small gift is my way of saying thank you. Hopefully you like it. Jadi dia bikinin aku soft cookies gitu. Mels, thank you ya. Ada 4, 1 udah gue ganyem. Enak banget. Soft cookies coklat gitu. Aduh, gue demen banget deh. Gue sayang-sayang nih, jangan kebanyakan juga tiap temunya. Terus ada juga geng duet. Nah kalau ini dia jualan. Dia punya bakery. Namanya Delicat. Dia bawain gue sourdough, blueberry cheese, sama kan gue bilang, aduh gue tuh pengen marble cake gitu ya. Dia bawain gue marble cake. Itu bawain apa bikinin? Bikinin, dia jualan namanya Delicat. Apa sih? Delicat. Iya, Delicat. Ini usahanya geng duet, silahkan digeruduk. Aduh, marble cake-nya wangi, it's buttery, the chocolate is nice, not sweet but still ada pahitnya, sama prunes, lapis prunes. Lapis prunesnya ini gue udah bagi 2 ya, gue nggak mau banyak-banyak, sisanya gue bagi adik gue. Lapis prunesnya itu, aduh menul-menul gitu loh, Web. Aduh. Aduh, dimakan. Aduh. Aduh. Nyoy. Aduh. Wangi. Aduh, wangi. Aduh. Very sweet weekend for me. Luar biasa. Kadang-kadang kita Mantap. perlu makan yang manis-manis untuk membangkitkan happiness hormone.
Ini tuh kayak zaman dulu siaran radio suka ada pendengar yang ngirimin hadiah, makanan ya. Kalau zaman kita masih diterima, say. Kalau zaman Gofar dilangkahin dulu, takut disantet katanya. Ya kalau Gofar kan cowok ganteng ya, Bo. Mungkin yang ngirimin Iya. cewek-cewek Iya. naksir. Tapi Iya. gue sepanjang gue jadi penyiar, gue kan jadi penyiar 8 tahun, terus gue pindah MRA. Di Indika tuh gue nggak pernah dikirimin makanan loh, Wet. Kok kasihan. Kalau gue mah sering dulu. Apalagi waktu gue sering, gue macem-macem tuh, mulai dari tumpeng. Gue pernah dikirimin tumpeng loh. Gue nggak pernah loh, Wet. Gue pernah. Yang lucu kemarin itu, gue tuh ngalamin dikirimin makanan tuh waktu gue siaran di MTV Sky. Terus abis itu kemarin pas acara DPR Ian, pas gue lewat ada satu orang tuh nyapa gue, Kak Iwet. Terus gue nengok, iya, gue bilang gitu. Terus dia bilang, aduh gue lupa lagi namanya siapa. Dia bilang, aku ini yang dulu suka datang ke MTV Sky. Terus gue gini, ya ampun kamu udah gede ya. Terus orang pada ngakak, ya iyalah ya udah gede ya. Karena kan dia pasti dikasih makan ya mama bapaknya ya. Ada, Bo, dulu tuh gue kan siarannya suka weekend waktu di MTV, Sabtu Minggu. Dia suka nungguin tuh. Laras, namanya Laras, gue inget. Laras. Namanya Laras. Aku Laras yang dulu suka nyamperin ke MTV Sky. Terus gue gini, ya ampun kamu udah gede ya, gue bilang gitu. Dulu masih kecil dia segini. Enggak dong, kalau segitu penghapus. Ada Miss Pink tuh bilang gini, dulu waktu di Indika aku suka sering disuruh ngaku ulang tahun supaya dapat kiriman kue dari Indika. Oh banyak yang begitu. Tenang Lo aja. jangan lo buka dong, jangan lo buka. Bukan, Jangan lo buka maksudnya- dong. suka diojok-ojokin teman-temannya kan supaya dapat kado, dapat hadiah gitu. Karena dulu tuh radio tuh sering banget kan bikin program-program gitu. Gue tuh mungkin karena radio Indika tuh radio party ya. Gue tuh nggak pernah dikirimin makanan. Yang ada kalau gue pergi clubbing pasti gue dikirimin minuman, dibukain botol gitu. Party favor tuh sering banget. Karena mungkin radio clubbing kali ya, Nek. Jadi makanan tuh nggak ada loh. Mungkin. Nanti bisa dicek deh ya sama Ivy. Gue nggak pernah loh. Iya, Bertahun-tahun gitu. Atau lo dikasih salam tempel. Itu sering. Sering kan? Kalau gue semua, Bo. Gue rata, mulai dari tumpeng, ya, salam tempel, dibukain sofa, ada semua. Lengkap, kap. Pokoknya zaman Radio Indika tuh gue sempat ngerasain, oh gini ya rasanya jadi Paris Hilton gitu. Kalau masuk ke klub tuh nggak pernah ngantri, orang pada ngantri, kita tuh langsung dibukain, Mas Ref, gitu. Iya, Kayak nggak pakai Paris mas. Hilton gitu. Zaman dulu nggak pakai mas, langsung aja Iya, Dev gitu. Iya banget kan. kan. Zaman dulu Masih kan kita masih berondong. seumur. Iya. Iya, Masih seumur gitu. Kita mau tanya dong nih geng duet udah rame nih ya, udah 2,6, tap-tapnya juga udah 87,0 ya, share-nya juga udah banyak, join our fans club-nya juga udah banyak. Nih kita akan mengawali hari Senin ini, kita sekarang kayak pengen punya tema-tema gitu loh. Tiap hari Senin kita mau bahas Monday Mood. Jadi kita pengen tahu geng duet, geng duet pagi hari ini moodnya kayak apa nih, bangun pagi jam 7.15 ini. Coba tulis dong di kolom komentar. How is your mood? Teman-teman lagi ngapain? Lagi di mana? Gimana moodnya? Nah sambil nunggu, tuh udah banyak yang bilang bagus, hopeful. Kenapa kamu Gemini nggak mood? Tensi naik kak, belum gajian. Udah tensi. Kamu beneran udah tensi pakai alat? Atau kamu rasa-rasa? Belum gajian. Sekarang tanggal berapa sih, Web? Tensi pakai alat apa rasa-rasa, anjir. Emang ada orang bisa rasa-rasa tensinya naik? Dulu soalnya si papi gue gitu. Rasa-rasa Perasaan. tensinya naik. Perasaan papi, tensi papi naik deh gitu. Terus kan pasti mami gue gini, Nggak ber- tensi tuh jangan dirasa-rasa pakai alat gitu. Gue nggak pernah lo ada orang rasa-rasa tensi gue naik. Gue baru sekali ini denger. Rasa-rasa. Aduh, ya Allah Guys. Gusti. Gajian tanggal berapa sih yang?
Ada yang tanggal 25 berarti 3 hari lagi karena hari ini kan HUT Jakarta 499 tahun. Happy anniversary, selamat ulang tahun untuk Jakarta, kota tercinta, our melting pot, tempat kita menaruh harapan, tempat kita bekerja, mencari pengharapan, penghiburan dan juga kehidupan. Selamat, semoga kota ini bisa menjadi tempat yang baik untuk kita semua. Amin. Amin ya rabbal Jadi harusnya mah alamin. untuk kita warga Jakarta moodnya hari ini tuh moodnya perayaan ya, karena biar bagaimanapun Harusnya. kota Jakarta ini tempat kita berpijak, tempat kita Betul. menabur cinta dan berbagi rasa, tempat kita mencari Betul. uang, bukan cuma kota yang Betul. memberikan harapan, tapi juga tempat kita mencari cuan dan berakar gitu. Jadi marilah warga Jakarta kita sama-sama tunjukkan apresiasi kita kepada tempat kita Ya. berpijak ini hari ini. Betul. Yang belum gajian berarti tinggal 3 hari lagi kalau gajiannya tanggal 25. Ditahan-tahan pengeluarannya gitu ya. Semoga si tensi naik ini bisa lebih bersabar selama 3 hari. Kalau kamu mau sarapan gratis ke tempat aku yuk, kita makan sourdough dari Delikat. Bener ya. Gue kasih alamatnya nanti WhatsApp channel nih. Itu- Tapi mungkin juga ada beberapa yang gajian nanti masih tanggal 28, ada yang gajiannya tanggal 1 gitu ya. Ditahan-tahan aja dulu. Semoga kita bisa melalui ini sampai ke tanggal gajian nanti gitu. Ada 2 geng duet nih yang nyaut. Maudi bilang hari ini aku ulang tahun, jadi aku bahagia. Maudi atas nama geng duet, kita juga turut mendoakan yang terbaik. Semoga hari ini dan ke depan kelimpahan selalu menyertai langkah kamu. Di Amin. sisi yang berbeda, libur yuk gini web. Sedih deh Kak Dave, meninggal suamiku tanggal 0 Juni kemarin. Berarti baru sekitar semingguan ya. Kamu masih bersedih. Kalau boleh tahu meninggalnya kenapa sayang? Kecelakaan kah atau sakit kah? Semoga Tuhan memberikan penghiburan sejati ya. Aku nggak tahu ya Iwet ya. Menurut gue orang tuh punya cara yang berbeda in dealing with grief. Don't you agree? Iya, tapi by the way, sorry Dave, tanggal 9 Juni. Lu tadi bilang 0 Juni. Oh, 09 Juni. Emang gue tuh nggak bisa bawain berita sedih, Web. Berita tragis. Gitu gue nggak bisa kalau gue jadi reporter. Aku tuh gak enak loh. Ini tuh berita duka. Libur. Namanya juga libur yuk sih. Kok lu salahin? Iya, abis gue bingung. Diulang ya. Hidup itu memang kadang tidak selalu seimbang ya. Libur yuk, ada geng duet kita yang lagi sedih karena suaminya baru meninggal tanggal 9 Juni kemarin. Gue tuh percaya masing-masing dari kita tuh punya cara yang berbeda untuk dealing with grief ya, Wet ya. Iya. Kalau lu, cara lu dealing with grief gimana, Wet? Lihat! Ketawa itu menular! Jangan ketawa, ini kesedihan. Ih, lu kacau banget loh. Lu tuh kacau sekali loh, beneran. Kita tidak mentertawakan rasa sedihnya ya, kita mentertawakan kesalahan aku. Sorry ya, libur. Oke, turut berduka cita ya, libur yuk. Semoga kamu bisa melalui kejadian ini, kesedihan ini dengan baik, bisa menerimanya dengan baik, dan suami kamu bisa diberikan tempat yang sangat terbaik di sisinya. Gitu. Gue ya, geng duet ya. Ini bicara mengenai dealing with grief ya. Gue tuh akhirnya udah tahu, jangan doxing alamat aku dong, jangan kepancing, aku nggak suka Aku tuh mau bilang gini, kita tuh sebagai manusia dewasa penting menurut aku ya, libur yuk dan teman-teman geng duet yang lain, untuk tahu cara lo memproses grief itu kayak apa. Kalau gue itu cara memproses grief, gue tuh nggak cerita ke orang lain.
Gue tuh butuh waktu untuk berdiam diri dan mengunyah rasa sedih itu pelan-pelan sendirian. That's my way of dealing grief. Jadi kenapa gue bilang penting untuk tahu, supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan kalau rasa duka mampir dalam hidup kita. Jadi karena gue tahu gue tipe yang suka perlu waktu mengunyah sendiri, ya gue akan sendirian dulu untuk beberapa hari. Nanti kalau udah siap dan rasanya sudah lebih baik, baru gue mulai bertemu dengan orang-orang dan berhadapan dengan dunia, you know? Ya. Gue agak sedikit banyak agak mirip seperti lo sih. Membutuhkan waktu sendiri. Gue untuk semua kasus sih, tidak hanya kesedihan. Tapi kalau gue lagi ada masalah, biasanya gue pasti akan ngilang dulu. Just give me time. Untuk gue kalau bahasanya Dave, mengunyah. Jadi gimana nih? Kapan mau cerita di PR Ian? Iya, tunggu sebentar. Ini kita tuntaskan dulu pertanyaan kita sama geng duet Monday Mood-nya. Masih ada nggak geng duet yang mau cerita? Mas Iwet, si Lin katanya kena racun duet tuh lagi di Desa Palagan. Oh, Desa Palagan di Jogja. Iya, itu kayak Iya. canggunya Jogja katanya. Katanya kayak canggunya Jogja. Iya. Enjoy ya sayang ya. Oke, ada Ayu ketemu kakak waktu jadi host Lee Min Ho di GCC. Ya Allah, 2013. Aduh sayang, akhirnya ada yang inget loh kalau gue pernah ketemu Lee Min Ho 2013. Alamak. Oke. Lu lagi ngapain sih, Bo? Bacain komentar geng duet. Gue tadi nanya iya. sama teman-teman. Ada Kyo yang bilang gini, Monday itu ada monthly meeting kak gitu. Jadi semangatin please. Oke, semangat ya sayang ya, semangat. Monday moodnya baik karena bisa nonton duet lagi. Hari ini akan ada kabar baik setelah berbulan-bulan diusahakan. I like that. Aku suka memulai hari yang dengan semangat hopeful gitu loh. Karena gue percaya kalau kita percaya hari ini akan dengar kabar baik, entah kenapa kabar baik itu akan tiba. Apapun itu bentuknya ya. Ya nih, kamu mau operasi apa? Minggu depan minta didoakan. Ya nih mau operasi. Sayang, lancar-lancar ya operasinya ya. Aduh, Amin. cepat pulih ya sayang ya. Dijaga stamina tubuhnya ya. Yes. Amin. Ada yang nggak tidur sampai jam 4.30. Ya ampun Christina, kenapa kamu nggak tidur ronda yang semalam? Nah, nih Dava jadi pamungkas. Monday mood aku bagus karena duet MC-in acara DPR Ian kemarin dan acaranya lancar. Thank you banget. Alhamdulillah. Sok digelar. Cerita Apa yang DPR digelar? Ian. Lu deng yang cerita. Kan Kan lu dari tadi sekarang gue si paling ngoceh. Korea. Enggak apa-apa, kan lu sekarang si paling Korea. Setelah lu merasa diri lo V, terus gue nggak tahu nih setelah lu ketemu sama Ian tuh kira-kira apa tuh dalam kepala lo. Kalau gue kan biasa aja, blank aja gitu ya, cenderung blank, cenderung kayak ya udah ikut alurnya aja. Nah, kalau lu tuh pasti ada tuh keinginan-keinginan, ada rencana-rencana yang lo lihat, inspirasi-inspirasi dari Ian gitu yang kayaknya bisa nih gue terapin buat gue gitu. Gue udah rasa-rasa tuh ya semenjak lo pakai baju pramugari lo itu sama celana kulit ya warna bronze itu gue ngerasa kayak ini dia abis ini kayaknya dia akan melaju nih jadi bintang Korea nih, feeling gue nih gitu. Gue ngerasa gitu sih kemarin ya kan. Ada tuh dia minum. Gue tuh sambil kemarin jalan di Plaza Senayan gitu ya, tak tok gue tahu ini pasti dia lagi mikir nih abis ini gue apa gue tato ya, apa gue potong rambut belah tengah pendek ya, apa gue kayaknya akan keringin lagi badan gue ya, atau gini kayaknya nanti riders gue kalau misalnya gue kerja luar kota Alphard kali ya terus harus disiapin masak gitu menyambut kalau misalnya turun dari mobil ya, terus di huha gitu ya kayaknya ya, Dave gitu kayaknya ya ada gitunya ya. Kalau lu huha tuh gue kayak penonton dahsyat. Huha. Hey. Sekali lagi huha. Ya ada, tapi lo gimana coba gue mau denger dulu dari lo nih, coba gimana apa mungkin kita mulai dengan gini.
Apa reaksi pertama lo ketika melihat Ian turun dari mobilnya? Sebenarnya Oh, jangan. Mundur. Apa reaksi lo begitu melihat Plaza Senayan begitu penuh dengan lautan manusia yang disebut sebagai Dreamers? Gimana? Well, gue kagum dengan para penggemarnya DPR Ian. Sebegitunya orang ngefans sama idol mereka, rela nunggu dari jam 9 pagi di luar area Plaza Senayan. Itu kan panas ya. Betul. Kita kan tinggal di negara tropis. Ada yang datang dari Bandung, dari luar kota, cuman mau ngeliat aja atau fan meet gitu. Itu kan mereka bahkan nggak punya kesempatan satu-satu untuk foto loh sama DPR Ian. Cuman Iya. pengen ngeliat aja dari jauh dan Betul. turut merayakan the presence. Itu sih gue terkagum-kagum ya, Wet ya. Maksudnya hebat ya. Orang itu bisa mengidolakan seseorang sebegitunya. Terus kan ketika kita ngobrol dengan Dreamers, kenapa sih lu ngefans banget sama DPR Ian? Rupanya yang bikin mereka ngefans, ya satu, udah pasti visualnya, maksudnya orangnya ganteng, orangnya pekerja keras sebelum jadi bintang, katanya dia gulung-gulung kabel. Itu mah visual ya. Kita kan nggak mungkin suka kalau kita nggak naksir secara visual. Yang kedua adalah, ya mereka through the art, dari seninya si karyanya DPR Ian itu orang pada happy gitu karena ada yang dapat kekuatan ngedengerin lagu-lagunya, pesan moral lagu-lagunya kena banget. Kalau aku nggak punya temen, aku denger lagu itu aku jadi kayak berasa punya temen gitu kan? Ada yang nanya DPR Ian itu siapa? Dia penyanyi seniman dari Korea Selatan. Dia tuh kalau nggak salah Australian born Korean atau kebalik Korean born Australian gitu. Terus kemudian dia sangat berpengaruh sekali. Dulu dia anggota boy band, lalu kemudian dia keluar dan membuka creative house-nya sendiri. Nah, Yes. kemarin kita ketemu tuh sama Christian Yu, nama aslinya dia, tapi dipanggilnya DPR Ian gitu, Korean born Australian gitu. Gue setuju. Iya. Karyanya bagus. Gue kemarin akhirnya hari Minggu pagi tuh gue mendengarkan lagu-lagunya dia setengah hari. Penasaran ya? Iya, gue penasaran. Gue dengerin tuh yang si Ballroom Extravaganza, terus si Blueberry apalah itu, terus abis itu yang Nervous gue dengerin juga gitu. Emang bagus sekali. Lanjut lagi. Terus, itu tadi Dreamers-nya ya. Iya, jadi geng duet yang baru bergabung nih di duet siaran pagi hari ini. Pagi ini tuh kita lagi membahas kemarin duet itu nge-MC acara Alchemist kolaborasi dengan DPR Ian. DPR Ian ini penyanyi Korean born Australian yang hadir ke Jakarta bertemu dengan Dreamers-nya. Ini lagi kita ceritain pengalamannya kayak apa. Gue mungkin harus mengucapkan jempol dulu ya dan selamat untuk kerja keras tim Alchemist. Katanya mereka mempersiapkan event exhibition yang di Plaza Senayan Out West itu setahun penuh. Jadi kemarin tuh mereka sampai nangis, beberapa tuh si Marley sampai nangis, katanya Imani sampai nangis karena terbayar gitu loh. Lelahnya kayak apa. Mereka tuh minta maaf ya kalau nggak berjalan sesuai rencana. Aduh, thank you banget ya duet. Gue tuh happy juga melihat postingan geng duet. Karena geng duet tuh gini, aduh aku bangga deh sama dua om-om aku ini. DPR Ian itu kan anak Gen Z semua tuh om gitu. Si om-om katanya nge-MC dan masih dapat tanggapan positif dari kita-kita yang Gen Z. Thank you banget ya om, udah nemenin kita nungguin Ian gitu. Kan gue jadi kayak, oh ternyata masih apresiatif banget nih anak-anak Gen Z ini. Jadi gue happy ngerjainnya walaupun gue kepanasan. Itu salah lo sendiri. Astrofil nanya kenapa ada yang nanya gini, Papier et Plum, kenapa nickname-nya jadi DPR ya kak? Jadi DPR itu, correct me if I'm wrong ya Dreamers, kalau nggak salah DPR itu adalah kayak semacam creative house atau some kind of agency-nya dia. Dia tuh bikin creative house sendiri. Nah, DPR itu singkatan dari Dream Perfect Regime. Jadi itu sebenarnya brandingnya dia. Jadi itu adalah brandingnya dia. DPR tuh perusahaannya dia. Nah, panggilannya dia, nickname-nya Ian gitu. Ya, agency kan bener? Iya. Creative house, betul.
Gini ya, gue tuh juga melihat ini ya. Gue tuh yang gue pelajari dari industri para bintang Korea ini. Mereka itu emang bener-bener serius sih menciptakan Iya. dan membangun the star bubble, persona atau citra dari sang bintang itu tuh bener-bener dijagain. Jadi kelihatan memang Betul. menjadi seorang bintang itu adalah sebuah industri. Kalau di kita kan baru sekarang aja ya, kayaknya bintang-bintang kita beberapa yang menyadari untuk bisa menjadi bintang yang jualan karya seninya itu tuh harus didukung oleh support system yang baik. Itu kan baru sedikit yang punya privilege dan luxury untuk itu karena butuh duit, Bo. Hire orang itu butuh duit dan di kita nggak semuanya punya modal itu. Sayangnya di Betul. kita artnya bagus-bagus tapi duit untuk support sistemnya nggak sekeren itu. Gue tuh kayak even namanya dia aja tuh dipikirin jualan agency sama namanya dia. Jadi ibarat kata kalau kita nih duet Dave sama duet Iwet gitu dikenalnya. Ngerti nggak? Ada satu tapi yang kemudian jadi problem kalau di Indonesia. Apa tuh yang? Kalau di Indonesia artisnya nggak mau nurut, Bo. Udah diaturin gini, dia belok kanan. Disuruh lurus, dia naik ke atas. Disuruh belok kiri, dia zigzag. Pengalaman banget kayaknya ya, Pengalaman. bertahun-tahun ngatur artis, jadi support system artis, artisnya keras kepala, iya kan? Susah. Udah bilang katanya dari awal, aku pokoknya maunya begini, aku maunya begitu, aku ini, aku itu, akunya gini gitu. Diaturin, dia mencelat, bingung, abis itu keder. Atau bahasa zaman sekarang blunder. Kalau Korea mah tertib, nurut. Pokoknya kalau foto cuman angle kanan aja ya, nggak boleh nengok ke kiri sedikit pun. 45 derajat aja, oke siap, diam dia gitu, udah. Iya. Tadi ada geng duet yang komentar gini, kalau artis kita kata ceritanya dikta, kalau jaim dibilang so eksklusif. Ya menurut aku bukan masalah jaimnya. Setuju, aku juga nggak suka bintang yang jaim. Kayak Deperian itu dia nggak jaim loh, dia masih menjadi dirinya dia, tapi ada batasnya aja gitu. Dia masih menjaga eksklusivitasnya, karena menurut aku Betul. penting untuk seorang bintang untuk tetap punya exclusivity. Dia masih menjaga Betul. eksklusivitasnya, masih Betul. accessible tapi dibatasi gitu. Iya, tapi satu hal yang gue kemarin juga sangat respect sama Ian adalah dia say thank you jelas kepada Alchemist karena sudah membawa dia ke Indonesia berjumpa dengan Dreamers, lalu kemudian sudah mempercayai dia, dan dia kemarin personally bilang gitu kayak, and also thank you to the host, thank you so much. Terus gue cuman gini, oh wow, gue respect kayak gitu karena artinya dia bener-bener ibaratnya apa ya, menghargai orang-orang yang ada di sekeliling dia. Sama satu lagi yang gue salut adalah dia keliling PS loh. Dia keliling PS, nyamperin satu-satu, ya nggak satu-satu ya, tapi at least semua area yang dipenuhin sama Dreamers itu dia samperin loh. Gila, gue cuman gini, satu lagi, dia itu kan sempat bilang bahwa dia ada masalah dengan mentalnya, makanya dia mau hiatus. Gue cuman gini, untuk orang yang bilang bahwa dia punya problem dengan mental, bisa menyiapkan dirinya untuk nemuin orang sebanyak itu, it's amazing. Itu orang banyak sekali loh. Iya, Itu betul. orang banyak sekali loh. Gila. Gue belum pernah lihat orang sebanyak itu di jalanan. Gue iya sih, gue pernah sih waktu Gila itu gue nge-MC ada slang, itu juga slang juga gue lihat Gila. kumpulan massa sebanyak itu. Di kita juga ada sih yang begitu, cuman mungkin beda generasi, beda timeline gitu ya. Tapi memang orang kita tuh kalau ngefans sama seseorang tuh
luar biasa sih. Betul kata geng duet gini. Dan rata-rata artis Korea itu jauh lebih profesional menjaga image mereka dan ngikutin support sistemnya, karena Korea itu cancel culture-nya kuat banget. Once mereka tertangkap publik tidak berhasil menjaga image dan mencoreng, itu juga bye-bye love-nya itu juga kuat banget. Itu juga setuju bener geng duet apa yang kamu bilang. Itu juga membuat mereka jadi jauh lebih berjaga-jaga sekali ya untuk menjaga citra mereka di mata publiknya ya. Betul. Dan memang kemarin itu juga lagi rame daerah Senayan, geng duet. Kalau hari Sabtu lewat daerah Senayan itu penuh banget, karena rupanya selain acara Alchemist Ian dan duet yang ada di PS, ada juga konser Korea, dan kayaknya lagi banyak nih artis Korea datang ke sini. Kayak nanti bentar lagi ada BTS gitu kan. Sama sih. Setuju gue sama si Ian itu ya. Gue sangat jarang sih even ke artis Indonesia. Biasanya kalau MC atau host itu buat mereka ya udah, lu cuman ngerjain tugas lu kan, ngapain gue bilang terima kasih ke lu. Kalau dia enggak, he personally thank us the host gitu. Dan kan gue bilang ini, look at you, kan gue bilang gitu, look at all the fans gitu, they are here for you. Dia bilang, thank you, my team told me that you guys are also famous. Dia gitu. Gue gini, really? Dia ngomong gitu? Iya, gue gini, Dia ngomong gitu? Really? Gue gitu. Really? Gue gitu. My team told me you guys are so famous. Tadi gue ngomong, follow Eko dong Cin di TikTok, duet. Tapi dia nyaut loh di postingan duet. Masa dia bilang apa? Lah, lu gak baca? Di IG. Di IG. Dia nyaut. Ada di kolom komen. Ada di kolom komen. Lu gak baca? Aduh, ada di kolom komen. Ada di kolom komen. Gak lihat. Udah dipin. Iya. Thank you so much. It was an absolute pleasure. Lu udah nyaut lagi. Gue juga udah dong. Gue mah cepet. Gue cepet. Gue mah. Ian, udah. Tuh, dia udah say thank you. Langsung. Sat. Don't forget to follow, subscribe, likes, and share also my content. Hey Ian, I'm live now on TikTok. Would you like to join? Jadi panjang. terus nggak tahu batas. Iya. Abis komentar di Instagramnya gue di screen capture, gue DM. Hey Ian. Hello, Ian. This is me. I am the MC. Iya. I comment you know on the Instagram. This is my account. FYI, I follow you. Screen capture. Would appreciate it if you follow me back. Artist to artist, you know. Gitu. Artist to artist. Kayak anak-anak trap kan. Pria to pria, cewek to cewek. Artis to artis, please follow me ya. Iya. Hubungan bilateral, yes. Hubungan bilateral Indonesia and South Korea, also Australia. Kata geng duet, Ian juga like postingan aku. Iya, aku posting video loh. Ian, you like my posting. You enjoy my video, Ian. I do it edited myself loh, CapCut. No payment. No profesional itu, Ian. I do it art from the heart. Ian. Repot emang bener-bener. Ian, if you would like to know other personality of me on Threads, I sound different, you know, on Threads. Ariel Tatum and me sister, Slebor, Lancai together on Threads. Asbun Club, yes. Suka-suka. Cuma bedanya Ariel Tatum is more famous, so people know her better than me. tapi balik lagi DPR Ian, gue salut sih, keren. Terus abis itu apa lagi yang kemarin ya? Banyak yang nanya. Nah ini gue simpen, gue nggak jawab di kolom komen karena memang mau gue ceritain pagi ini. Banyak yang nanya, wanginya kayak apa kak? Wanginya kayak apa? Ian itu bayangin gini, dia kan kita sebut kayak brand icon lah ya. Brand iconnya Alchemist untuk Out West series trilogy. Nah, kalau lu mau tahu baunya dia kayak apa, itu yang series AM. Ya, yang AM. Nah, baunya dia kayak gitu.
Baunya Karena dia dia kayak memang gitu. di buntut perjumpaan kita semalam tuh Betul. kita tanya kan yang mana yang moodnya paling cocok nih sama lu, AM, PM atau Absolute, dan dia memang pilih si AM, dan memang itu yang gue cium dari dia ya. I smell a zestiness of lemon and ginger. Yes. Gitu. Yes. Sama sedikit base-nya Yes. ada lavender. Jadi gue, Yes. Betul. vanilla. Jadi gue oke, emang itu yang dia pakai. Jadi baunya dia seperti itu. Iya ya, Iya. cewek-cewek tuh pada nanya tuh di kolom komentar, baunya wangi Iya. ini kayak apa Om Dave? Iya, jadi yang dia pilih itu adalah dari trilogi Out West, itu adalah yang AM. Jadi kalau lo pingin tahu seperti apa baunya, nah lo coba sniff aja atau lo beli deh. Ya, karena it represent him banget. Karena kan trilogi Out West itu memang bercerita tentang pencarian diri, bagaimana lo resonate dengan aromanya, dengan baunya, dengan karakternya. Jadi every collection itu memang mewakilkan personality masing-masing orang. Itu. Lucu ya, dari perjumpaan kita sama DPR Ian itu juga kan kita sebenarnya kan nggak kenal banget Ian ya. Kita kan beda kayak Dreamers yang udah ngikutin dia 5 tahun. Kita tuh cuman ketemu dia selama 1 jam, padahal nggak 1 jam penuh juga. Cuman let's say 20 menit lah kita bisa berinteraksi sama Ian. Selebihnya kan kita hanya mengamati dari luar. And yet kita berdua sebagai MC malam itu, we are very impressed by his presence kan. Ketika kita obrolin, orangnya tulus, dari bahasa tubuhnya dia mengucapkan terima kasih kepada kita dari hal-hal kecil gitu. Gue tuh mikir gini ya, emang itulah pentingnya kita hidup tuh punya etika ya. Karena at the end of the day yang menentukan, oh dia orangnya tulus ya, oh gue sukanya sama dia, bukan mobil yang lu bawa, jam tangan yang lu pakai, tas yang lu jinjing, berlian yang lu bertaburkan dari ujung sampai ujung saja, tapi the way you interact with people and how you carry yourself. Itu resonate deeper than just what you wear. Don't you think? I agree. Setuju gue. Karena balik lagi semua kan kembali kepada personality sebenarnya. By the way, jangan lupa tap-tap ya guys ya. Tap-tap screen-nya karena kita masih punya KPI untuk 1 juta likes. Iya. Terus kan suka gitu gak sih geng duet kalau kita lagi mikir sesuatu terus muncul postingan yang serupa dengan apa yang kita pikirin di algoritma ya. Nah kemarin gue lagi mikirin, iya ya, aduh gue tuh juga harus menjaga tuh etika ketika gue berinteraksi sama orang lain. Bukan pengen sok keren, bukan pengen dianggap gimana-gimana, karena menurut gue itu tugas kita sebagai sesama manusia gak sih gitu, saling menghargai. Terus gue nemu postingannya Mas Helmi Yahya, geng duet. Gue mau share ya, dari HYC, Helmi Yahya Corporation. Dia bahas gini, etika kecil yang menentukan cara orang memandang kita. Jangan pernah bersalaman dengan orang saat posisi duduk. Berdiri kalau mau salaman sama orang adalah bentuk respect paling sederhana yang menunjukkan kita menghargai kehadiran orang lain. Terus gue juga, oh iya ya, gue baru sadar itu. Jangan mengkritik hidangan di rumah orang lain. Jadi kalau kita main ke rumah orang, lu jangan kritik usahanya, hidangannya. Bisa jadi makanan tersebut dibuat dengan usaha, waktu, dan niat baik yang tulus untuk menjamu kita. Udah, jangan pernah kritik. 3. Jangan menghabiskan potongan terakhir kalau kita ditraktir makan. Menyisakan sedikit sering dianggap sebagai bentuk tenggang rasa dan tahu diri dalam pergaulan. Itu kan suka banyak yang bikin meme tuh ya. Indonesia banget tuh, ada sepotong pizza terakhir terus semua tunggu-tungguan, lihat-lihat gitu, siapa nih yang mau makan. Rupanya etikanya emang begitu ya. Potongan terakhir kalau kita yang dibayarin, kita jangan kita yang ambil. Kecuali kita udah, ayo silakan dihabisin gitu kali ya. Nah ini paling susah. Kalau nggak diajak, jangan minta diajak. Tidak semua momen harus kita masuki, dan menjaga batas menjadi bagian dari etika sosial. Ini gue ketampar sih, karena ke teman-teman gue paling sering. Kayak kemarin gue lihat teman gue lagi makan rame-rame di PP, gue komentar di Instastory, ih gue juga padahal lagi di PP loh.
Terus gue baca postingannya Mas Helmi ini, terus gue nyesel loh. Gue kan gak diajak ya. Kenapa gue minta diajak gitu? Ternyata itu bagian dari menjaga batas sosial. Terakhir, berpakaian yang proper untuk segala occasion. Cara berpakaian bukan soal mahal atau mewah, tapi soal menghargai situasi dan orang-orang di sekitar. Suka deh, I love Mas Helmi's posting. Aku share ya. Itu adalah hal-hal dasar yang menurut gue penting untuk selalu kita ingat sih. Sama gue nambahin satu lagi boleh? Tadi boleh terkait dong. dengan memberikan kritik di meja makan ketika kita diundang ke ke rumah orang. Kamu memberikan ide loh. Kita tanya ke geng duet, ada yang mau menambahkan mungkin etika pergaulan? Tulis di kolom komentar, nanti aku bacain. Sama satu lagi sih, jangan memberikan saran kalau tidak diminta. Aduh Iwet, aduh itu best, itu yes I agree. Jangan. Tahan aja, tahan aja, udah tahan. Udah. Kalau lo nggak diminta untuk berkomentar atau untuk memberikan saran, do not. Jangan. Karena lo nggak pernah tahu gitu. Karena gini, satu, lo nggak pernah tahu orang lain akan menerimanya seperti apa. Apakah itu akan menjadi saran? Apakah itu akan menjadi kritik? Apakah itu akan menjadi penghinaan? You never know. Yes, betul. So better don't. Lalu kemudian yang berikutnya, no, orang itu bukan apa istilahnya kan suka dibilang, sombong banget sih nggak mau nerima saran. Bukan sombong. Orang kan punya punya reaksinya masing-masing. Iya nggak? Jadi menurutku itu tadi, kalau nggak diminta, jangan memberikan komentar, jangan memberikan saran. Saran sih menurut gue paling penting. Iya. Terus itu kan sebetulnya juga ada teorinya tuh ya, makanya gue selalu bilang advice is only welcome when it is asked. Kalau nggak diminta, tahan-tahan deh. Jangan berasa lu si paling tahu sama si paling belum tentu juga orangnya siap dan menghargai apa yang lu saranin gitu. Nggak semua orang butuh saran lu, Beb. Sama tadi gue setuju tuh Dev sama yang lo bilang masalah menahan diri itu. Menurut gue menahan diri itu adalah kunci dari semuanya. Untuk lo tidak memberikan saran, untuk lo kemudian nggak jadi minta diajak kalau nggak diajak. Iya. Buat yang baru mampir nih, kita lagi ngomongin etika dalam bergaul yang membuat kita lebih etika bergaul yang membuat kita menjadi manusia yang lebih bisa menghargai orang lain. Aku tadi Iwet menambahkan dari postingannya Mas Helmi Yahya, saran itu hanya dikasih kalau diminta. Kalau nggak diminta jangan ngomong. Terus aku tanya ke geng duet, ada yang mau nambahin. API bilang kalau kondangan jangan bawa kresek buat bungkus-bungkus. Ini kedengeran kecil tapi true ya. Ini tuh jelek tapi true. Kalau di kita, gue orang Manado ya. Untungnya kalau tante-tante gue orang Manado tuh nggak pernah bawa kresek atau plastik di dalam tas mereka. Tapi lebih parahnya karena mereka tahu yang punya rumah akan menyiapkan tromel untuk menjadi bahan bungkusan. Lebih bikin repot, ya. Iya, benar. Cilok gini, kalau diundang terakhir nggak perlu datang kalau nggak urgent. Oh, kalau diundang terakhir, karena kalau diundang terakhir itu sebenarnya kayak lu tuh cuman sempal beduk aja gitu ya. Oke. Oh, ini bagus nih, Sagi the Explorer. Kalau lagi ngobrol rame-rame, usahakan bicara, jangan memotong. That's also nice. Ada Plena Luna. Gimana kalau teman yang meminta saran tapi semua saran kita ditampik? Ya biarin aja, itu kan hak dia. Yes. Mau menggunakan sarannya atau tidak. Iya. Nah itu kita juga harus menjadi pribadi yang lebih legowo ya kayaknya ya Sagi Luna. Kalau lu udah kasih saran, nggak usah dibebani dengan muatan. Lu harus jalankan ya saran gue. Harus dengarkan ya. Ya nggak perlu. Suka-suka dia. Ibarat kita ngasih kado sih kalau gue kasih kado ke lu.
karena lu minta, jajanin gue dong, gue ulang tahun, oke gue beliin lu kado. Ya perkara dia suka bakalan dipakai apa enggak kadonya kan ya udah punya dia, udah kita kasih. Betul. Itu sih kalau gue tadi. Jul bilang gini, selalu puji makanan yang dihidangkan kalau kita diundang makan. Yes, compliment on the food sebagai bentuk apresiasi ya. True. Apalagi mungkin, I don't know about you guys ya, kalau gue tuh undangan makan tuh gue paling sering datangnya dari orang tua temen gue, dari a lot of my friends are still living with their parents kan. Jadi biasanya orang tua yang ngundang kita tuh udah masakin, udah dipikirin gitu. Happy loh si tante-tante sama si om-om ini kalau kita bilang ini, aduh bacangnya enak bangetan gitu. Ini lebih enak dari yang aku beli di supermarket kemarin. Berkembang loh, Bo. Dan memang sejujurnya emang bacangnya enak. Walaupun gue agak sedih gitu karena pas pulang teman-teman gue disanguin bacang, kok gue enggak gitu. Apa bedanya gue sama teman-teman gue? Gitu. Kenapa yang lain dibawain? Kok gue enggak gitu. Tapi apakah gue komplain? Enggak. Astaga. Gue diperlakukan berbeda. Gue belajar menahan diri gue. Ada Raisa Cynthia. Oh gatel. Raisa Cynthia ini gue lagi belajar nih. Jangan menegur orang di depan orang lain. Itu gue setuju. Karena banyak orang yang ternyata tidak suka ditegur, dikritik, atau dikomen di depan banyak orang. Ini gue lagi belajar untuk menahan diri, untuk tidak berkomentar, tidak menegur orang di depan orang lain. Jadi kadang-kadang gue suka gigit bibir bawah supaya gue tahan, nanti begitu udah beres baru lo ngomong. Gue setuju sama lo, Iwat. Gue dapat masukan dari orang yang lebih tua ya. It comes naturally when we age. Karena ketika kita maksudnya om, ya karena ketika kita berumur, fase kehidupan kita kan udah naik dan kita itu ada dorongan untuk membimbing kan. Di rumah anak-anak udah gede, ponakan udah gede, kita pengen bawaannya membimbing. Di kantor kita bawaannya pengen ngebimbing aja. Terus we treat everybody sebagai orang-orang yang butuh bimbingan, padahal nggak semua orang butuh bimbingan. Gue ketampar sih gue gini, oh iya juga sih. Terus gini, ada Pijim, jangan bawa mood ke kantor karena ngadepin colleagues mood itu nggak pernah masuk ke dalam job description. Iya, itu menurut gue juga penting sih untuk tidak membawa mood lo ke pekerjaan, which itu juga susah sebenarnya. Harus diakui tidak mudah. Lo ngomongnya mungkin gampang gitu ya, kita ngomongnya gampang. Ya itu kan urusan lo, jangan lo bawa dong ke kantor. Tapi kadang-kadang masih aja suka sedikit dia bocor. Gitu. By the way, tadi kan ada yang bilang katanya Ian, DPR Ian itu kan adalah favoritnya Dian Sastrowardoyo, which is true. Karena Dian habis itu langsung WhatsApp gue, kok lo gak bilang sih lo nge-MC-in DPR Ian? Gue kan suka banget sama dia. Tapi ada satu lagi. Siapa namanya yang lo temuin di reading room apa light room? Atau apa yang di Kemang itu? Anggi Rasli. Bukan dong, bukan Anggi Raslinya. Di Orbit. Di Mall. Siapa namanya? Tante siapa? Tante siapa? Dina Haidir. Itu tantenya Dian ternyata. Masa? Kok lo tahu? Lu cerita ke Dian atau Dian? Si Iwe, si Dave ketemu tante gue gitu? Enggak, jadi gue diceritain sama tantenya Dian satu lagi. Oh, bilang apa dia? Dia suka nonton kita. Oh, nah tante Dina ini juga. Dia suka, jadi dia suka nonton kita, terus kemudian dia tahulah semua cerita kita. Oh. Terus dia bilang katanya Dave mau ke Dina ya. Terus gue gini, kok akrab banget nih dia manggilnya Dina gitu kan. Dina siapa tante? Gue bilang, enggak, dia nanyanya gini, kamu kenal Dina Haidir? Terus gue gini, Dina siapa? Dina Haidir. Terus gue gini,
Siapa tante? Lah itu diomongin sama Dave. Ya diomongin sama Dave belum tentu aku kenal sih. Gue bilang gitu kan. Terus dia bilang gini, itu tante, itu saudara kita. Terus gue gini, kita mulai dibawa-bawa nih gue. Itu saudara kita. Oh gitu. Itu tantenya Dian. Terus gue gini, oh yang Oh. baca-baca. Gue bilang gitu. Iya. Baca. Ya kan kalau tarot kayaknya klinik ya. Jadi akhirnya Iya. gue bilangnya baca-baca gitu. Tantenya ternyata. Counselor, Tante Dina ini counselor pekerjaan. Counselor gitu. Terapis dia, Ternyata. terapis. Lucunya. Ternyata begitu. Small world ya. Ini aku bacain lagi beberapa komentar geng duet. Guys, kita masih ngomongin etika yang membuat kita lebih menghargai orang lain ya. Selain tidak membawa mood yang diakui sulit bagi semua orang. Tadi gue mau nambahin gini, makanya kalau kita pergi ke kantor dan tahu kita we are having a bad day and you're not in the perfect mood, lu decompress yourself. Ada kan yang suka, aku mau touch up dulu di kamar mandi. Itu juga sebetulnya salah satu cara ya to decompress and neutralize your mood before you interact with others. Ada komentar gini, kalau kondangan kawinan kasih amplop sepantasnya. Ini gue setuju sih. Sepantasnya tuh give your best. Dulu nyokap gue selalu bilang kalau ngasih itu yang terbaik yang bisa kamu kasih. Jangan bandingkan sama orang lain. Kalau orang lain mungkin terbaiknya 5 juta, di gue terbaiknya 500.000. Ya nggak apa-apa. It's still your best. Kasih dengan dignity yang sama karena it's your best gitu. The keyword is always give your best gitu. Itu yang jadi apa sih? Rule of thumb bagi gue dalam memberi. Cindy, oh I like it Cindy. Cindy bilang gini, kalau diajak bicara, baiknya tatap matanya, jangan sambil mainan HP. Iya. I so agree. Kalau kita berdialog, ngobrol, usahakan menahan diri untuk tidak meraih handphone. Aku tahu di era sekarang ini, kita tuh banyak banget yang harus kita cek di handphone. Email, grup WhatsApp, informasi dari tukang jemput anak, pesen gokar, informasi tukang pijet, semua pengen ditonton, sosial media pengen dicek, tapi tahan-tahan. Kalau gue ya, sebelum ke lu, kalau gue udah lihat lebih dari 2 orang di dalam grup udah mulai pegang handphone, nah baru gue akan pegang handphone dan gue akan berkelakar gini, oke, ceki handphone dulu ya gitu. Jadi oh iya deh, semua ngambil handphone, you know. Ada satu lagi mengenai handphone juga dan mengenai WhatsApp juga. Satu, bukan berarti kalau lo mengirimkan WhatsApp saat itu juga harus langsung dibalas sama orang yang lo kirimin. Itu nomor 1. Nomor 2, kalau membahas soal pekerjaan, jangan bayangin orang yang lo kirimin itu cuman mikirin kerjaan yang lagi lo omongin. Jadi sebaiknya adalah atur waktu bahas lewat online call, lewat online meeting mengenai pekerjaan tersebut. Jangan lo beranggapan bahwa kemarin udah gue kirim di WhatsApp, lo nggak baca. Kenapa nggak lo atur waktu untuk bikin Zoom call? Lo berharap bahwa ketika lo kirimin dokumen, orang itu akan langsung review. Belum tentu, sayang. Iya, mungkin pesan dari apa yang lo bilang itu adalah lebih proaktif mungkin ya. Karena jalur komunikasi sekarang itu bukan proaktif sih, Dave. Lebih proper. That could be it. Iya, lebih proper. Lo atur waktu online call, online meeting untuk bahas dokumen tersebut supaya tuntas. Iya, lebih proper. Kalau tadi Ya. kepala gue lebih proaktif itu kejadiannya di gue tuh nggak sebegitunya sih. Tapi mengenai asumsi bahwa kirim pesan mengenai pekerjaan di WhatsApp sudah pasti terbaca. Jadi gue ada beberapa kali tuh kesalahan komunikasi gue gini. Kok gue nggak dikasih tahu ya kalau hari ini mau meeting? Kan ada tuh undangannya di WhatsApp. Oh oke. Did I reply to the WhatsApp? Enggak. Tapi asumsi bahwa ya udah gue kirim harusnya lo baca gitu. Itu menurut gue membutuhkan proaktif gitu. Ya lo make sure dong gitu. Sebelum kelewat nih.
Oke, ini aku juga suka. Polis Susi Merah, komentar geng duet mengenai etika. Dalam pertemanan, kalau pergi bersama, makan bersama di restoran, jangan punya mental miskin maunya dibayarin. Nah, masalah bayar-bayar ini juga ya, I so agree. Zaman sekarang ini, udahlah kita tuh makin kayak orang di Amerika aja. Kita sama-sama kerja, semua sama-sama punya duit. Duit besar, duit kecil, pokoknya kita sama-sama kerja. Kalau kita agree untuk pergi sama-sama, ya udah, tanggung sendiri-sendiri aja. Mental attitude itu begitu. Bayar masing-masing aja. Kalau ternyata lu punya panggilan untuk, gue mau jajan nih, ya silahkan. Tapi pay for what you order. Itu adalah bentuk tanggung jawab menurut aku. Betul, betul, betul. Sama satu lagi ini kali ya, Dev ya. Jangan suka pukul rata semua kondisi sama kayak kondisi lo gitu. Gimana tuh maksudnya? Maksud gue gini, gimana ya ngomongnya ya, tanpa menyinggung dan tanpa membuat orang kesal gitu. Setiap orang tuh kan punya kondisinya masing-masing ya. Iya nggak? Gue bingung, nanti akan nyakitin hati orang kalau gue ngomong. Silahkan diikuti intuisinya. Mungkin untuk memberikan waktu lo berpikir, gue mau bilang gini. Ada dua nih geng duet ya yang bilang gini, kalau WhatsApp jangan cuman manggil atau hey atau halo atau assalamualaikum, langsung sertakan konteks tujuan Anda menghubungi saya apa. I so agree. Aku juga paling bingung sama orang yang WhatsApp cuman hey terus udah. Terus ada yang bilang gini, kalau mau nelpon, usahakan WhatsApp dulu bertanya, terutama saat jam kerja. Gitu. Itu juga aku setuju, ya. Kenapa nih ada Mas Adi? Tunggu ya, aku scroll ya. Mas Adi ngomong apa sih Mas Adi? Semua pada bilang itu setuju tadi soal banget. high. Itu soal high itu. Iya. Oke, yes. Iya. Iya, tapi itu semua menurut gue berhubungan sama zaman yang semakin cepat dan zaman yang semakin ngebut segala-galanya. Kadang-kadang orang tuh kalau misalnya tadi itu ya ngomong cuman hi doang, mungkin kondisinya adalah saat itu dia ngetik terus kemudian ke distract dengan WhatsApp lain, terus kemudian akhirnya dia kelupaan, akhirnya dia jadi nggak ngelanjutin kalimatnya. Tapi juga memang ada orang yang dia nggak mau ngomong kalau belum dijawab. Nah itu juga ganggu menurut gue. Iya. Itu yang gue bilang gini, kalau gitu, lo langsung atur waktu aja. Boleh nggak kita teleponan? Kamu bisa jam berapa? Supaya pembahasannya tuh memang mau TikTok. Kadang-kadang tuh orang gitu, Bo. Jadi dia maunya TikTok. TikTok bukan TikTok. Iya apalah. Dia maunya obrolannya tuh TikTok, tuntas, tapi lewat WhatsApp. Kan nggak semua, itu yang gue bilang tadi, nggak semua orang tuh kondisinya lagi kosong kayak lo. Bisa nggak atur waktu, jam berapa lo mau ngobrol, supaya kita tuntas bahasnya. Iya, dan mungkin poinnya adalah nggak Itu maksud semua gue. orang punya cara komunikasi primer kayak lo. Orang yang berhubungan sama lo itu, komunikasi primernya dia tuh memang cuma dari WhatsApp. Kalau lo berarti lo tipenya yang maunya teleponan setup meeting. Jadi kan itu dua cara komunikasi yang beda yang harus lo setujui bersama tuh gitu. Tadi juga bicara mengenai proaktif ya. Maksudnya gue mau nambahin gini, proaktif tuh kayak gini, kalau mengenai pekerjaan ya. Kalau lo membalas koordinasi WhatsApp dan tidak mendapatkan balasan, kalau lu emang butuh, ya lu harus maju duluan. Gue tuh kayak 2 minggu lalu ya, gue lagi janjian pekerjaan sama Ian Hugen. Dia nanya tanggal, gue kasih. Dia nanya jam, gue kasih. Terus udah seminggu, dia nggak balas-balas. Confirm apa enggak? Nah, karena kebutuhannya di gue dan gue tahu, oh dia belum dapat jawaban. Sebelum aku telepon dia, gue WhatsApp, gue copy paste yang kemarin. Hai darling, yang ini kamu belum respon. Shall we talk over the phone? Terus dia gini, aduh mas maaf, aku udah bales tapi dalam hati ternyata masih di draft nggak aku kirim. Nah itu juga problem most people nowadays. Bales di draft nggak kesend. Jadi itu juga tujuan proaktif. Aduh udah jam 8 ya, cepet banget deh hari ini. Gitu sih kurang lebih guest sekalian. Terima kasih banyak ya. Terakhir dari efek, jangan komentar berat badan orang. I agree.
Mau kurus, mau gemuk, belum tentu itu adalah komentar yang ditunggu dan dinanti. I agree. Kok belum 1M? Geng duet, mana dong tap-tapnya? Monday mood kita nih 1M dong. Ayo digas beberapa menit ah. Ya pinter. Tuh udah mulai naik tuh 88, 89, 90. Ayo jempolnya, kelingkingnya, tumitnya, dengkulnya. Aduh apa deh dipakai. Pokoknya harus 1M, nggak ngerti. Ayo cepat. Ih geng duet terbaik. Sedikit lagi. Come on guys, we can do it. Come on everybody. I'll give you my delicate sourdough. That's it baby. I love it. I love it. I love it. I love you. I love you. Sambil sedikit lagi nyampe ke 1 juta like, sudah 949.000. Thank you so much for today guys. Besok kita balik lagi jam 7 sampai jam 8. Kita seperti biasa saling menyemangati di chat room kita ini, saling bercerita, berbagi semua hal yang kita alami dalam hidup. Caca ngingetin, geng duet yang di Jawa Timur jangan lupa join WhatsApp group. Minggu depan kita nonton bareng. Tuh, tadi kan aku bilang ya, geng duet udah ada dari Sabang sampai Merauke. Yang di Jawa Timur akan nobar minggu depan, jadi gabung di grup WhatsApp. Baby, we made it! 1 million, baby, we love it! Thank you so much ya guys. Sampai kita ketemu lagi besok. Bye everybody. Happy Monday!